Bapak Ibu yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit kembali penjelasan tentang mengapa pasien itu tidak boleh googling penyakit ya di saat kondisi gangguan kecemasan yang dialami oleh pasien. Biasanya googling penyakit di Google itu akan menyebabkan pasien mengalami kecemasan yang lebih luar biasa. Ini disebabkan karena begitu banyaknya informasi yang diterima pasien, sedangkan pasien sendiri sebenarnya tidak siap. Saya ingin memberikan contoh seperti ini ya Bapak Ibu ya. Saya menjadi seorang dokter, saya waktu itu sekolah di kedokteran di UI, tahun 1997 saya masuk kedokteran dan saya lulus tahun 2003 ya. Saya ingat banget waktu kita sekolah itu internet tuh baru mulai booming lah di Indonesia tahun 97 ya. Dan saat itu saya mencoba memanfaatkannya benar-benar, mencoba mencari berbagai macam cara untuk membantu diri saya selain dari textbook gitu ya, dari internet segala macam, karena waktu itu kayaknya wah cari apa-apa semuanya bisa lewat internet, data banyak sekali kita dapatkan di internet. Namun berbeda dengan pasien tentunya, kalau kita di kedokteran diajarkan memang ya sebagai secara teori kita membantu orang untuk mendiagnosis penyakit. Jadi artinya nanti dokter itu berupaya untuk mendiagnosis penyakit pasien dari apa yang dia dapatkan dari teori-teori tersebut dan juga bagaimana pengalaman klinisnya. Jadi tidak heran ya banyak pasien yang melihat bahwa oh kalau dokternya itu punya pengalaman banyak, sudah banyak melihat pasien, dia lebih mampu untuk mengatasi kondisinya. Betul Bapak Ibu ya. Nah, yang kemudian berbeda adalah ketika kondisinya itu dialami oleh pasien. Anggaplah misalnya si pasien kan sering kali nih pengen tahu diagnosisnya. Dok, saya mau tahu dong diagnosis penyakit saya ini apa gitu ya. Dan ketika itu si pasien mendapatkan lah misalnya contohnya apa gitu. Jadi dia coba cari di Google gitu ya. Dan ternyata dia mendapatkan berbagai macam informasi ya, dari yang di blog, dari mana-mana lah ya, intinya dari website, dari blog, dari omongan orang, dari video segala macam yang belum tentu semuanya itu benar. Karena semua informasi itu belum tentu loh yang ada di dalam internet itu benar-benar. Bahkan yang kita kira itu ilmiah saja, jurnal, ternyata itu tidak. Dan seorang dokter itu tidak hanya membaca satu jurnal saja untuk mendiagnosis penyakit, mendapatkan terapi, tapi sudah dari berbagai macam kondisi. Nah, ini makin lebih parah kalau si orang ini sebenarnya belum pernah ke dokter, dia cuma coba cari-cari gejala. Misalnya sakit kepala. Sakit kepala, saya mau coba sakit kepala cari di Google. Apa nih yang muncul pertama kali misalnya. Ya bisa saja sakit kepala disebabkan ada kondisi tertentu seperti gangguan di otak kayak gitu ya, ada masalah-masalah terkait dengan problem-problem kehidupan juga bisa sakit kepala. Tapi ada yang bilang wah nanti bisa migrain segala macam sakit kepalanya, ini bisa ada sumbatan, ada tumor, ada kanker dan segala macam yang bikin takut. Dan akhirnya si pasien tanpa sadar terus-terusan tuh nyari terus gitu. Nah, untuk orang yang mengalami gangguan kecemasan, kondisi seperti ini bakalan bisa memicu cemasnya sendiri gitu ya. Kenapa? Ya karena kalau misalnya dia berpikir itu terus ya lama-lama dia akan sepertinya meyakini bahwa apa yang dialaminya itu adalah keadaan yang berkaitan dengan kondisi sakitnya gitu. Jadi kalau kita bicara tentang hal seperti itu, banyak banget ya yang kita perlu yakini bahwa tidak semua kondisi kecemasan yang berkaitan dengan gangguan penyakit itu bisa kita coba cari di Google semuanya. Karena yang salahnya nanti adalah Anda itu Bapak Ibu atau teman-teman semua itu malah sibuk gitu ya, nyari-nyari lagi nih kemana-mana gitu. Wah ini dok jangan-jangan saya nih perlu begini dok, jangan-jangan perlu begini dok, jangan-jangan ini gitu. Jadi nanti akhirnya kita berperan sebagai dokter malah. Padahal kita tidak punya bekal ya. Bapak Ibu tidak belajar anatomi, fisiologi ya, bagaimana patofisiologi. Jadi hanya tahu dari sekilas aja gambaran itu, tapi nggak benar-benar tahu memahami dasarnya. Mengapa kok
kondisi seperti ini. Sama juga dengan pengobatan ya, sebenarnya kadang-kadang dicoba dicari-cari, saya dapat obat apa nih, terus akhirnya dicari ke sini, sana sini gitu ya. Ternyata ya akhirnya malah membuat Bapak Ibu bingung sendiri gitu. Yang itulah sebenarnya saya tidak sarankan. Karena kalau misalnya Bapak Ibu terus mencoba mencari, itu malah membuat kecemasan sendiri. Ada perbedaan bagaimana seorang dokter melihat hasil penelitian jurnal ataupun melihat website yang berkaitan dengan penyakit dengan pasien ketika dia melihat website ataupun jurnal itu. Beberapa pasien yang cemas ya biasanya makin tambah cemas karena dia malah mendapatkan informasi-informasi baru terkait dengan penyakitnya yang dikira itu bisa semuanya akan terjadi pada diri dia, termasuk juga ketika dia mencoba mencari efek samping obat. Jadi buat Bapak Ibu jangan sampai terlalu berlebihan dalam mencari informasi, apalagi informasi penyakit. Dan kalau tidak siap, jangan lakukan. Lebih baik biarkanlah dokter yang menjadi penjelas untuk kasus-kasus seperti itu. Ya, baik ya Bapak Ibu ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye bye.